Berita lainnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam raker ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit hadir secara langsung dan memaparkan sejumlah pembahasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini telah terhubung dengan kami, jurnalis Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Baik Riyad, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini dari gedung DPR? Baik, selamat petang Reva dan juga pemirsa. Memang benar pada hari tadi ataupun siang tadi, tepatnya sekitar pukul 1 siang, Komisi 3 DPR RI ini menggelar rapat kerja perdana bersama dengan mitra kerjanya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada rapat kerja perdana ini dihadiri secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, pada rapat kerja perdana ini juga Kapolri ini mengajak seluruh jajaran ataupun pimpinan-pimpinan di Polri, sekaligus juga 34 Kapolda dari Kapolda Aceh hingga Kapolda Papua. Nah, Reva dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa pada rapat kerja perdana ini membahas agenda-agenda utama seperti dengan realisasi anggaran tahun 2024 dan rencana kerja ataupun program kerja di tahun 2025 mendatang. Kemudian yang kedua ini membahas terkait dengan evaluasi ataupun penegakan hukum di sumber daya alam. Kemudian yang ketiga ini membahas terkait dengan evaluasi ataupun penegakan hukum dalam hal terkait dengan narkotika ataupun narkoba. Dan yang terakhir ini terkait dengan keamanan ataupun ketertiban masyarakat ataupun Kamtibmas. Nah, Reva dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa dalam raker tadi yang dipimpin secara langsung juga oleh Ketua Komisi 3 yaitu Habibur Rahman, Kapolri ini menyampaikan sejumlah hal dimulai dari terkait dengan narkoba, bahwa dalam paparannya selama periode 2020 hingga 2024, Kapolri ini menyebutkan bahwa pihaknya telah menangkap sebanyak 264.188 tersangka narkoba dan berhasil mengamankan nilai ataupun aset senilai jika dirupiahkan sebanyak 31,87 triliun selama periode 2020 hingga 2024. Selain itu juga pihak Kapolri ini mengeklaim bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan ataupun menyelamatkan sebanyak 262 juta jiwa penduduk Indonesia dari pengaruh ataupun paparan narkoba. Oleh karena itu, dalam paparan ataupun rapat kerja tadi, Kapolri juga menyampaikan ini terkait dengan langkah-langkah mitigasi ataupun upaya pencegahan dari peredaran ataupun kasus-kasus narkoba di Indonesia, di mana beliau membagi ke dalam 3 hal, di mana yang pertama, rencana jangka pendek ini Kapolri menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pengawasan lebih ketat khususnya dalam hal distribusi ataupun narkoba di perbatasan-perbatasan. Kemudian untuk jangka menengah ini pihaknya akan memberikan pengawasan juga lebih ketat khususnya dalam hal peredaran narkoba di dark web. Dan yang terakhir untuk jangka panjang ini mereka memanfaatkan ataupun akan memanfaatkan penggunaan teknologi digital forensik dan juga pusat peretasan ataupun terkait dengan hal-hal informasi narkoba. Selain itu juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa dalam rapat kerja tadi Kapolri juga menyinggung terkait dengan netralitas Polri ataupun anggota kepolisian. Kapolri ini menyebut bahwa ataupun menegaskan apabila adanya anggota kepolisian yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan ataupun tidak netral dalam hal khususnya pelaksanaan Pilkada 2024, ini dipersilakan masyarakat untuk melaporkan ke Propam ataupun Bawaslu ataupun ke lembaga-lembaga terkait khususnya dalam hal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Reva dan juga pemirsa, hal lain yang dapat kami sampaikan ini terkait dengan program kerja ataupun cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Dalam paparan tadi ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga menyampaikan bahwa Kepolisian Indonesia ini mendukung secara penuh terkait dengan cita-cita dari Presiden Prabowo khususnya terkait dengan swasembada pangan dan juga program makan bergizi gratis, di mana pihak kepolisian ini telah mendatangani MOU bersama dengan Kementan. Kemudian juga mereka mempersiapkan 4 program, yaitu yang pertama terkait dengan
program pekarangan pangan gratis, yang kedua program pengawasan distribusi khususnya untuk pengawasi distribusi pupuk dan lain-lain yang terkait dengan program swasembada pangan. Yang ketiga ini terkait dengan program rekrutmen personil Polri, di mana anggota-anggota kepolisian yang nantinya memiliki skill ataupun keterampilan dalam hal perikanan, pertanian, perkebunan, ataupun apapun yang memiliki hubungannya bersama dengan swasembada pangan ataupun program makan bergizi gratis. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan lahan produktif. Kemudian juga ini pemirsa dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan isu yang belakangan ini menjadi sorotan dari publik, yaitu judi online. Dalam paparannya ini pihak kepolisian mengatakan dari periode 2020 hingga 2024 sebanyak 6.386 perkara dan 9.096 tersangka berhasil diamankan. Sementara demikian, Reva, yang dapat kami sampaikan. Riyad Nurikma, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV, kembali ke Anda Reva di studio.